morning church, shalom. Boleh sama-sama kita lambaikan tangan kita hari ini. Berapa banyak dari saudara siap beribadah hari ini, siap memuji Tuhan, boleh sama-sama angkat tangannya. Amin. Saya percaya siap dari kita hari ini datang dengan sebuah kerinduan untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Setiap dari kita hari ini ingin bersyukur kepada Tuhan, penyertaannya selalu baru setiap hari. 1 minggu lagi telah lewat, penyertaannya Dia dari minggu kemarin sampai minggu hari ini selalu baru. Amin saudara. Mari sama-sama kita bersyukur, kita angkat kedua tangan kita di tempat ini, angkat pujianmu bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. We thank you Jesus. Suaramu di tempat ini, angkat pujianmu bagi Tuhan kita yang paling baik, yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. We thank you Jesus. Kami akan selalu teringat akan kebaikan-Mu Tuhan. Seluruh kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang tidak pernah habis bagi kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu ada bagi kami, yang cukup bagi kami Tuhan. We thank you Jesus. Kami hanya ingin bersyukur hari ini, mengingat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, your sacrifice Jesus. We thank you so much. We want to celebrate your goodness today, God. We thank you, Jesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Mari jemaat Tuhan katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sembah namanya Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama kita bersyukur hari ini masuk dalam hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban puji. Kami masuk dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
Sembah Dia lebih lagi hari ini. Katakan Yesus, Yesus kami sembah, kami tinggikan di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk kedua tanganmu, sama-sama kita bangkit berdiri, katakan Yesus, Yesus, ku sembah di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk saja angkat tanganmu, sembah Dia, katakan sembah, sembah, puji. Kami pujikan, kami penuhi tahta-Mu dengan puji-pujian kami Tuhan siang hari ini. Oh, sembah dan puji. Mari lambaikan tanganmu, sembah Dia. Sembah dan puji. Sembah dan puji.
dari segalanya. Kami datang di tempat ini Tuhan karena kami tahu kami tidak bisa di tempat ini kalau bukan karena kasih-Mu, kalau bukan karena penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. We thank you Lord for your grace, your abundance of grace Lord that is in our life. All we can say is thank you God. We thank you Jesus. Sama-sama kita di tempat ini ingat akan kasih setia Tuhan. Waktu-waktu di mana mungkin saudara keadaan kurang baik, tapi Tuhan menyatakan kebaikannya. Saya percaya itu terjadi setiap hari, tapi mungkin ada waktu-waktu di mana Tuhan menyatakan di waktu yang mungkin tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Mari sama-sama kita buka kedua tangan kita ingat waktu itu, kita bersyukur. Kita katakan Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. We want to remember of your love God. We want to remember of your works Jesus. We want to remember of your goodness God. We want to remember your goodness Lord every single day of our life God. Terima kasih. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Sekali lagi katakan, I love you Lord, I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Come on, let's sing of His goodness. Come on, sing it out. All my life you have been faithful. Mari jemaat Tuhan, come on sing all my life. Every day, Lord, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Come and sing. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful.
goodness. Come on, let's sing of His goodness tonight. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, let's sing of His goodness more and more. Come on. All my life you have been faithful. You've always been faithful, Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you have been. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, we will sing of your goodness, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus, for your faithfulness, God. One more time, sing it out. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Saudara silakan duduk dalam hadirat. Thank you, Jesus. Just want to sing of your goodness, God. Thank you, Lord. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Jesus.
Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan haleluya. 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 For the Lord God Almighty reigns. We sing hallelujah to you, Jesus. Katakan haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy are you, Jesus. You are holy. Yes, you are. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. You are worthy, Jesus. Come on, sing it out. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is. Come on, sing holy. You are holy. Holy. Kau kudus Tuhan Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Come on. Holy, sing holy, holy are you, Jesus. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy, yes you are, Jesus. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah to you, Jesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kau. Mari sekali lagi, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita tinggikan Dia. Katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kau layak disembah. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi.
Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Kami tahu kami ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu. Kami tahu kami ada di tempat ini semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Maka kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami meninggikan-Mu. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan kita. Biarlah hati kita tetap menyembah Dia. Biarlah kita tetap tinggikan Dia. Engkau layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan lembut katakan, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembah Kau, oh Tuhan Kau dahsyat, ya Bapa, ku sembah Kau, ya ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Jumpai setiap kami Tuhan. Temui setiap kami Tuhan. Kami membutuhkan-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Jamah setiap kami. Dengar seruan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah buat kami Tuhan siang ini. Apa yang menjadi isi hati-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu kekuatan buat kami. Firman-Mu yang memberi kami kemenangan. Firman-Mu yang membuat kami mengalami kelegaan. Berbicaralah Tuhan buat kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua Tuhan jemaat-Mu. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah. Dan saya percaya ketika kita tadi menyembah Tuhan, berarti kita sedang meninggikan Dia. Kita sedang melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Dengan pengagungan pujian kita kepada Dia. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang membuat Tuhan tidak tahan untuk Dia melakukan perbuatan-perbuatan dan kebaikannya dicurahkan atas setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai ke 46. Matius 26 ayat 36 sampai ke 46. Firman Tuhan berkata demikian. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya
ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Setelah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mencatat tentang sebelum Yesus Saudaraku mengalami penderitaan aniaya. Dan sebelum dia disalibkan, dia datang untuk berdoa masuk ke taman Getsemani. Di mana firman Tuhan ini mencatat Saudaraku, Yesus tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa dan dia akan disalibkan. Yesus adalah Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dan ketika dia ada di dunia ini, Saudaraku, dia datang sebagai manusia seutuhnya. Dia bisa merasakan rasa sakit, dia bisa merasakan rasa sedih, dia bisa merasakan rasa takut. Maka itu ketika dia harus menghadapi aniaya, dia harus mengalami Saudaraku salib yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ada dikatakan di situ dia merasa sedih sekali. Dia merasa takut, dia merasa cemas. Karena penderitaan yang begitu luar biasa, aniaya yang luar biasa yang harus dihadapi. Sebuah cambuk yang berduri akan menancap ke tubuhnya. Dan dagingnya akan terkoyak. Dia akan menerima mahkota yang begitu tajam, begitu banyak duri. Dia akan mengalami paku yang tajam yang akan dipakukan di salib itu. Dan kedua kakinya akan disalibkan. Jujur secara manusia dia ada rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Ada rasa kesedihan yang luar biasa. Tapi satu hal, dia mau lakukan semua ini karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi setiap kita manusia supaya kita ini gak binasa. Karena setiap kita manusia ini telah berbuat dosa. Roma 3:23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tetapi karena kasihnya yang luar biasa, saudaraku, dia datang ke dunia ini. Dia menjadi manusia. Dan dia ingin rela mati menanggung semua dosa kita di kayu salib. Dia siap menerima, saudaraku, murka Tuhan di kayu salib. Akibat kesalahan kita, atas dosa kita. Supaya kita yang seharusnya yang bersalah ini binasa. Tapi oleh karena kasihnya di kayu salib, maka kita memperoleh pengampunan. Kita boleh diselamatkan. Kita boleh mengalami, saudaraku, keselamatan daripada Tuhan. Dan kita boleh dibenarkan sehingga kita memperoleh akhirnya hidup yang kekal. Secara manusia dia gak siap terima, Bapak Ibu, murka Allah ini. Tapi maka itu dikatakan dia sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita lihat
betapa luar biasanya penderitaan yang Yesus harus hadapi. Tetapi apa yang dia katakan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku Bapa, tapi bukanlah kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu sesuatu yang sulit yang harus dihadapi Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi dia harus lakukan itu. Karena dia tahu tujuannya dia ada di dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Tapi yang kita belajar sini ketika dia mengalami tekanan yang luar biasa. Tekanan yang luar biasa sampai dikatakan ketika dia berdoa saudaraku. Firman Tuhan katakan Lukas 22 ayat 45 sampai ayat ke-44. Ayat ke-44 aja kita baca di sini katakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Karena begitu besar ketakutan, stres yang luar biasa dihadapi. Sampai akhirnya pembuluh darah itu pecah. Sehingga akhirnya keringatnya itu saudaraku mengeluarkan seperti titik-titik darah. Bayangkan tekanan yang luar biasa yang harus dia hadapi. Tapi satu hal kita belajar hari ini. Bagaimana Yesus mengatasi rasa takut, stres, depresi yang luar biasa ini. Sehingga dia mampu Bapak Ibu Saudaraku menanggung semua penderitaan itu sampai mati di kayu salib. Apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Karena dia tahu sumber kekuatannya hanya dari Bapa di surga. Maka itu firman Tuhan Lukas 22 ayat 43 berkata, maka ketika dia berdoa, maka dikatakan maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mau belajar tentang kuasa doa. Betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya kuasa daripada doa itu. Maka tuh firman Tuhan berkata doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Dan doa orang benar itu bisa mengubah sejarah kehidupannya. Doa itu saudaraku, yang pertama kita mau belajar. Bahwa doa itu akan memberikan Bapak Ibu Saudaraku kekuatan buat setiap kita. Karena Tuhan sendiri memerintahkan di 1 Tesalonika 5:17 mengatakan tetaplah berdoa. Karena doa adalah suatu perintah daripada Tuhan saudaraku. Untuk kita berdoa. Karena dalam doa itu ada kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku harus tahu. Bahwa di dalam doa itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Ketika kita berdoa kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa daripada doa. Jadi hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudaraku. Seperti yang Yesus lakukan. Dia berdoa. Bukan sekedar berdoa, tapi dikatakan dia sungguh-sungguh berdoa. Itu yang sebenarnya kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seharusnya kita memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh bukan sekedar. Banyak kita berdoa hanya sekedar. Kita berdoa saudaraku hanya sekedar. Hanya melakukan itu sebagai suatu rutinitas. Bangun pagi kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan sebentar aku akan bekerja. Lindungi aku dalam pekerjaan. Berkati aku dan berkati aku. Mau tidur kita pulang. Kita terima kasih Tuhan ntar lagi aku akan istirahat. Terima kasih. Kita doa makan sehari 3 kali. Seperti kita minum vitamin obat. Hanya sekedar kita berdoa. Tanpa doa dengan sungguh-sungguh. Tanpa doa memiliki waktu yang sungguh-sungguh. Maka Yesus menegur muridnya. Tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam saja. Tuhan ingin kita memiliki waktu dengan Tuhan saudaraku. Bukan sekedar. Tapi kita meluangkan waktu untuk kita sungguh-sungguh memiliki intimate hubungan yang akrab dengan Tuhan. Doa itu adalah sebuah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu adalah sebuah nafas kehidupan. Ibaratnya kita ini saudaraku. Kalau kita ini tidak ada nafas berarti kita mati.
Maka tuh kalau kita saudaraku tidak memiliki saudaraku kehidupan doa, maka rohani kita mati. Kalau kita berdoa, maka rohani kita akan hidup, akan kuat. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, milikilah kehidupan doa. Karena dunia ini semakin hari semakin menakutkan. Dunia ini semakin hari saudaraku membuat kita semakin hidup di dalam kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan. Tidak ada kepastian. Tetapi ketika engkau berdoa, engkau akan dapatkan sebuah kepastian. Bahwa kedekatanmu dengan Tuhan, itu kau percaya. Bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Perlindungan Tuhan selalu ada. Pembelaan Tuhan selalu ada. Dan kita akan lihat perlindungan, penyertaan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku. Filipi 4 ayat 6 berkata, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan segala rasa keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ketika engkau berdoa Bapak Ibu Saudaraku, engkau akan mendapatkan kekuatan. Engkau bisa mengatasi rasa takutmu. Engkau bisa mengatasi rasa khawatirmu. Engkau bisa mengatasi semua kegelisahan dalam hidupmu. Karena doa itu berikan kita kekuatan, kemampuan untuk melangkah di tengah badai. Melangkah di tengah tantangan apapun yang kita hadapi. Karena kita tahu Tuhan memegang tangan kita. Dan membawa kita dalam kemenangan. Saudara percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Doa itu akan selalu mengarahkan kita kepada tujuan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, doa itu dikatakan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Jadi ketika kita berdoa, roh kita disegarkan, jiwa kita disegarkan, tubuh kita pun akan disegarkan. Amin. Dan saya percaya itulah Tuhan yang hebat. Ketika engkau dekat dengan Allah, engkau akan tenang. Firman Tuhan katakan kitab Mazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dunia boleh bergelora, tapi ketika kita ada di dalam hadiratnya, ketika kita berdoa ada ketenangan, ada kedamaian. Karena kita tahu ada kepastian dalam Yesus. Itu orang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, selalulah berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, milikilah waktu doa. Jangan dengan alasan, aduh sebentar lagi aku harus bekerja. Kalau kau tahu waktunya saudaraku, engkau harus bekerja, bangunlah lebih pagi. Carilah Tuhan lebih dahulu. Karena kau gak akan tahu dalam perjalananmu nanti ke kantor. Atau mau di kantor akan menghadapi banyak tantangan masalah. Tapi ketika engkau sudah bersama dengan Tuhan, engkau ada tinggal dalam hadiratnya, Tuhan akan memberikan kau kekuatan. Di dalam perjalanan kau akan lihat penghiburan, sukacita daripada Tuhan akan memenuhimu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, milikilah kehidupan doa. Maka engkau akan melihat kuasa daripada Tuhan itu. Dan Tuhan akan berikan kau kekuatan yang luar biasa menghadapi setiap tantangan. Setiap kita barangkali punya mimpi, setiap kita punya cita-cita. Setiap kita punya saudaraku kerinduan. Tetapi biarlah kita bawa selalu kepada Tuhan. Amin di dalam doa kita. Kadang-kadang kita lihat sepertinya gak mungkin. Sebenarnya gak mungkin aku bisa mencapai itu. Gak mungkin bisnisku dipulihkan. Aku gak mungkin melihat jalan keluar dalam rumah tanggaku. Terjadi pemulihan. Tapi percayalah ketika engkau ada di dalam hadiratnya. Engkau berdoa berjumpa dengan Tuhan. Dia akan datang sebagai seorang Bapa. Dia akan pegang tangan kita. Dan dia akan berkata, aku mengasihi engkau. Aku gak akan tinggalkan engkau. Bersamamu engkau akan lihat. Aku akan lakukan hal-hal yang hebat dalam hidupmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini miliklah kehidupan doa. Seperti yang Yesus lakukan. Dia berdoa. Dia berdoa.
dengan sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan 3 kali dia berdoa dengan doa yang sama. Karena rasa takutnya yang luar biasa. Dia berdoa lagi dan berdoa lagi. Dan lihat kekuatan yang luar biasa diberikan. Dia bisa menanggung semua penderitaan itu sampai mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, miliklah kehidupan doa, maka engkau akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika engkau berdoa saudaraku, engkau akan lihat doa itu akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ketika Bapak Ibu Saudaraku, Yesus disalibkan di kayu salib. Semua para pemimpin Yahudi yang menyalibkan dia, bahkan iblis pun mempertawakan bahwa dia kalah. Dia kalah. Dia bukan Tuhan. Mana buktinya dia tidak bisa membebaskan dirinya dari kayu salib. Tetapi firman Tuhan saudaraku menunjukkan kuasanya yang dahsyat. Di mana pada hari yang ketiga saudaraku, hari ketiga setelah dia mati, dikatakan di firman Tuhan, dia bangkit daripada orang mati Bapak Ibu Saudaraku. Yesus membuktikan bahwa dia sanggup mengubah kekalahannya menjadi kemenangan. Amin. Saudara yang percaya beri kemuliaan. Dan Yesus berkata buat setiap kita bahwa Yesus sanggup mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, doa bisa mengubah kekalahan kita menjadi kemenangan. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan, luar biasa Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Maka 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, tapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka itu dikatakan Mazmur 34 ayat 17, bila orang benar berseru-seru dan Tuhan mendengar dan membebaskan mereka dari semua masalah mereka. Jadi hari ini engkau melihat sepertinya semuanya gagal. Semuanya yang kita kerjakan gagal. Bisnis kita gagal. Semua apa yang kita bangun dalam rumah tangga barangkali mengalami banyak kegagalan. Persoalan demi persoalan datang bertubi-tubi. Barangkali orang mengatakan, memang nasibmu itu adalah orang yang sial. Kamu gak punya masa depan. Barangkali orang mentertawakan, meremehkan engkau. Tetapi percayalah, doa akan sanggup mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Sakitmu menyembuhkan, sakitmu akan disembuhkan. Tuhan akan memulihkan kesehatanmu. Percayalah itu Bapak Ibu Saudaraku. Dia akan memulihkan keadaan kita. Saya pernah mengalami masa-masa yang namanya masa-masa kelam dalam hidup saya. Saya mengalami begitu banyak kegagalan demi kegagalan. Orang mentertawakan saya, orang meremehkan saya. Sepertinya saya tidak pernah mengalami nasib yang namanya orang bilang keberuntungan dalam hidup ini. Apa yang saya bangun gagal. Saya sampai bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa hal ini terjadi? Tapi sepertinya tidak ada jawaban yang pasti. Seperti Yesus, ketika dia minta supaya cawan ini berlalu, tidak ada jawaban bahwa Tuhan akan mengangkat Bapa di surga cawan itu. Tetapi Bapa di surga ingin dia menggenapi apa yang menjadi perintahnya untuk menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Supaya tidak menjadi binasa. Ketika saya berdoa pun saya nggak mendapat jawaban. Tapi Tuhan mau saya menghadapi tantangan masalah itu. Berkali-kali gereja yang kami bangun ditutup. Keadaan keluarga kami mengalami masalah yang besar, istri saya sakit. Penderitaan lagi masalah-masalah ekonomi. Dan bermacam-macam bertubi-tubi pada saat itu. Gereja sudah pulih lagi, ditutup lagi. Orang mulai tertawakan saya. Orang katakan, duh ada dosa banyak David. Orang paling mudah untuk menghakimi. Ketika seorang gagal, orang sakit, mereka kamu ada dosa. Bertobat. Belum tentu. Belum tentu karena dosa. Barangkali Tuhan izinkan semua itu setiap persoalan ini
untuk mendewasakan kita. Untuk kita semakin bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Untuk kita semakin mengandalkan Tuhan. Bukan karena dosa. Tuhan ingin mendewasakan rohani kita. Dan ketika itu Bapak Ibu Saudaraku, saya seperti orang yang gagal. Hidup saya tidak ada kepastian. Seperti tidak ada masa depan buat anak-anak saya. Kami terpuruk habis. Orang mulai mentertawakan saya. Tapi yang saya lakukan cuma satu. Saya datang sama Tuhan Yesus. Saya cuma bilang begini, Tuhan, Engkau panggil saya, Engkau pilih saya untuk menjadi hamba-Mu. Saya tinggalkan pekerjaan saya untuk saya melayani Engkau sepenuh waktu. Tapi saya ingat kata-kata papi saya. Ketika dia enggak mengizinkan saya untuk jadi hamba Tuhan. Karena saya dulu bekerja di sebuah bank. Papa mama saya di bank. Mereka katakan keluarga kita gak ada yang jadi pendeta. Kamu jadi apa masa depan menjadi pendeta? Tapi ketika saya berdoa Tuhan merubah hati papa mama saya. Dia izinkan saya menjadi hamba Tuhan. Tapi ada satu kata-katanya yang sampai hari ini mengingatkan saya. Sekali kamu melangkah depan, jangan menoleh ke belakang seperti istri Lot. Di situ membuat saya Bapak Ibu Saudaraku selalu fokus kepada panggilan Tuhan. Sekalipun penderitaan, masalah, tekanan luar biasa yang harus saya hadapi, yang saya lakukan cuma satu, berdoa. Karena saya tahu kekuatan saya cuma doa. Ketika saya menghadapi penghakiman, ejekan, semua kata-kata yang negatif, yang sepertinya akan meruntuhkan iman saya harus bangun itu iman saya kembali hanya di dalam doa. Doa yang membuat saya memiliki kekuatan. Doa membuat saya memiliki kepastian bahwa apa yang Tuhan telah janjikan, apa yang panggilan Tuhan buat saya, pasti Tuhan akan genapi. Saya tidak takut, saya bisa hadapi ketakutan itu karena saya tahu saya ada dalam hadirat Tuhan. Itu yang membuat saya pasti melangkah setiap hari tanpa ada kejelasan, tanpa barangkali belum ada jawaban. Tapi saya terus lakukan bagian saya. Saya lakukan bagian saya untuk tetap mempercayai Dia. Melakukan pelayanan barangkali tidak di mimbar seperti ini. Tapi saya ketemu orang di rumah sakit. Saya doain mereka. Saya kasih kekuatan. Itu yang saya lakukan. Saya tidak berhenti untuk melayani Tuhan. Saya tidak berhenti saudara untuk melakukan bagian saya, kewajiban saya sebagai suami. Saya terpuruk keadaan ekonomi. Saya jual nasi dari rumah ke rumah. Saya jualan nasi kuning dari rumah ke rumah, saya nawarin makanan. Saya mau katakan saya nggak ada lagi perasaan malu. Karena saya tahu saya bisa mengatasi rasa malu itu. Karena saya tahu saya ada di dalam Tuhan. Saya tahu Tuhan menjamin hidup saya. Saya melakukan semua itu bukan karena saya memiliki kekuatan yang hebat. Tapi saya tahu ada Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Yang selalu memberikan saya penghiburan. Memberikan saya kekuatan. Kepastian. Suatu saat akan terjadi pemulihan. Itu akan merubah keadaan saya. Itu yang membuat saya terus berdoa setiap hari. Belum ada jawaban, saya terus berdoa. Maka itu banyak orang berkata, sampai kapan saya harus berdoa untuk jawaban doa saya itu dijawab. Sampai Tuhan jawab doa kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan pernah berhenti. Sekalipun barangkali engkau belum mendapatkan jawaban doa, terus berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Itu yang saya lakukan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Saya terus berdoa buat istri saya supaya sembuh. Saya berdoa supaya anak-anak saya bisa sekolah lagi. Saya berdoa supaya ekonomi saya dipulihkan. Saya berdoa supaya gereja Tuhan yang Tuhan percayakan digembalakan boleh ada lagi. Saya terus berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Dan akhirnya saya tahu ada kuasa doa itu. Doa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Doa mengubah secara hidup saya. Yang terpuruk akhirnya saya lihat kesembuhan terjadi atas istri saya. Tepat pada waktunya. Tuhan memulihkan anak-anak saya. Bisa sekolah, melanjutkan, tinggal di luar negeri. Lihat Tuhan itu luar biasa. Bahkan Tuhan memulihkan keadaan saya. Saya melihat hari ini, saya melihat ada gereja Tuhan di tempat ini. Dari tidak ada cuma Bapak Ibu Saudaraku, tempat ini awalnya cuma hanya tembok-tembok, cuma semen di bawah. Kita nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Ketika kami dikasih tempat untuk tempat ini, semuanya masih kosong. Yang saya lakukan cuma berdoa. Saya tidak mengandalkan manusia, saya mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan yang memulainya, Tuhan akan menyempurnakan semuanya.
Saya berdoa terus setiap hari ya. Orang bertanya, bisakah pastor? Saya yakin bisa. Karena saya mengerjakan ini hanya untuk Tuhan. Tuhan-Tuhannya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya bingung sekali lihat bagaimana cara kerja Tuhan. Tuhan kirimkan orang-orang yang gak pernah saya kenal. Tuhan kirimkan orang-orang saudaraku dari agama lain. Dari agama Konghucu untuk memberkati saudaraku. Untuk apa yang ada lengkapan di gereja ini. Bahkan ada orang yang dikirimkan sampai dibuat Tuhan gak bisa tidur seminggu untuk memberkati gereja ini. Tuhan kirimkan orang-orang yang gak saya kenal. Tuhan kirimkan orang-orang yang Tuhan pakai. Semua banyak untuk memberkati gereja ini. Sehingga gereja ini hari ini ada. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, itu semua karena Tuhan. Itu hanya karena apa? Ketika kita terus berdoa. Terus berdoa sampai Tuhan menyempurnakan semuanya. Itu yang saya lakukan. Tempatnya kosong, saya berdoa. Mulai dibangun, ada orang tergerak merenovasi. Saya terus berdoa, Tuhan lengkapi semua karpetnya. Tuhan lengkapi semua kuning. Saya terus berdoa, Tuhan sempurnakan. Sampai LED ini loh Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan gerakan ada orang yang Tuhan pakai juga untuk memberikan LED ini. Saya pun gak kenal orangnya. Hanya dia lihat di YouTube, dia bilang, pastor, latar belakangnya jelek. Gak bagus, cuma polos. Waktu itu Natal saya cuma kasih slayer aja. Bapak Ibu Saudara bilang, iya Pak, memang cuma itu dulu. Oh enggak, pasang LED pastor. Saya bilang, iya rencananya. Enggak, sekarang pasang pastor. Nanti saya yang bayar. Lihat Tuhan dahsyat, amin. Semua ini Bapak Ibu Saudaraku. Setiap kali saya masuk ke tempat ini, saya cuma nangis, Tuhan hebat Kau. Dan saya lihat kuasa doa itu luar biasa. Jadi hari ini, jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan takut apa yang kau hadapi. Tuhan sanggup mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Barangkali tubuhmu sakit. Dokter katakan gak ada harapan. Tapi percayalah, Yesus sanggup menyembuhkanmu. Ketika engkau berdoa, engkau percaya dan kau bersyukur, maka kau akan lihat bilur-bilurnya menyembuhkanmu. Itu saya lihat dan buktikan lewat istri saya. Tuhan buktikan lewat anak-anak saya. Ketika kami berdoa, dokter angkat tangan, gak mungkin. Tapi kita berdoa katakan, kami percaya mungkin bagimu Tuhan. Dan Tuhan sembuhkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, doa sanggup mengubah sejarah hidup kita. Sanggup mengubah keadaan kita. Yang tidak baik jadi baik. Doa sanggup menyembuhkan kita. Memulihkan keadaan kita. Ekonomi kita. Masa depan kita. Hanya doa Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ketika mereka saudaraku ditemukan oleh Yesus. Mereka dalam keadaan tidur. Yesus berkata di Lukas 26 ayat 41 dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan ingatkan kita semua hari ini bahwa apa? Kita harus selalu berjaga-jaga di dalam doa. Berjaga-jaga setiap saat. Kita harus berjaga-jaga untuk keluarga kita. Bisnis kita, pekerjaan kita, kesehatan kita. Saudara lihat hari-hari ini. Segala penyakit apapun yang tidak pernah kita tahu tiba-tiba muncul. Penyakit aneh-aneh muncul. Masalah-masalah ekonomi kita lihat hari ini. Bisnis kita baik tiba-tiba terpuruk. Dan kita lihat keluarga kita tiba-tiba ada masalah besar. Dan saya mau katakan hari ini. Hari-hari ini semakin sulit. Saya katakan hari-hari ini semakin jahat. Banyak orang yang punya rencana jahat. Bahkan barangkali punya rencana jahat juga dalam hidupan kita. Kita gak pernah tahu orang-orang itu. Kelihatannya baik. Tapi tiba-tiba bisa berubah. Mengkhianati kita. Menghancurkan hidup kita. Menghancurkan bisnis kita. Saya ketemu banyak orang yang berkata, aduh Pak, dia tuh partner yang baik dulunya. Aduh rasanya luar biasa. Tiba-tiba dia mengkhianati saya.
Tiba-tiba dia menipu saya. Saya mau katakan hari ini, hanya Tuhan yang sanggup menjaga kita. Amin. Berdoa, berdoa, berdoa. Berdoa itu memberikan kita perlindungan. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kalau kita berdoa, Tuhan akan memberikan kita perlindungan supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Hari-hari ini begitu banyak pencobaan-pencobaan yang seringkali mendatangi kita. Tapi seringkali kalau kita menghadapi masalah, kita bilang, Tuhan kenapa kau berikan pencobaan itu kepadaku? Tega banget sih Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya. Tuhan tidak pernah mencobai saudaraku, orang yang percaya kepada Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu Yakobus 1 ayat 13 berkata, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak pernah mencobai siapapun. Jelas ini firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai orang yang percaya kepada Dia. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, Dia adalah Bapa yang baik, penuh kasih. Dia tidak pernah mencobai anak-anaknya. Tapi kenapa aku kok ngalami masalah ini? Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 berkata demikian. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itulah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tapi dalam terjemahan TSI lebih jelas begini. Sesungguhnya keinginanmu, keinginan kita ini Bapak Ibu Saudaraku, sendirilah yang membuat kamu tergoda. Jadi keinginan kita ini yang membuat kita tergoda. Jadi bukan Tuhan yang mencobai, tapi keinginan kita ini Saudaraku, yang membuat akhirnya kita tergoda karena kamu membiarkan dirimu terseret sampai terjerat pada hawa nafsu itu. Keinginan jahat yang kamu pelihara dalam hatimu akan berkembang dan terus membesar hingga kamu tidak mampu menahannya lagi. Lalu kamu melakukannya, dengan demikian melahirkan dosa. Seiring waktu dosa itu pun pada akhirnya menghasilkan kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya kita ini dicobai apa-apa? Keinginan kita sendiri, kita ini diseret, kita ini dipikat oleh keinginan kita sendiri Saudaraku. Sehingga kita sendiri yang mengizinkan diri kita memikirkan hal-hal yang tidak sepantasnya harus kita pikirkan. Dan kita membiarkan Saudaraku, diri kita juga dibawa ke tempat-tempat yang tidak sepantasnya. Kemudian akhirnya kita ambil sebuah keputusan-keputusan berdasarkan hawa nafsu kita. Dan membuat kita Saudaraku akhirnya masuk ke dalam pencobaan itu. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, biarlah engkau selalu bisa menguasai pikiran dan hatimu. Bagaimana? Ketika engkau tersungkur di bawah kaki Tuhan. Engkau berdoa, engkau bilang Tuhan kuasai pikiran dan hatiku. Kendalikan pikiran dan hatiku ini Roh Kudus. Itu yang saya selalu lakukan setiap hari. Karena hari ini pencobaan begitu banyak. Saudara lihat media dengan mudahnya menawarkan segala bentuk macam dosa. Betul. Dunia ini menawarkan bagaimana untuk cepat jadi kaya. Akhirnya dengan begitu banyak penipuan yang harus dilakukan. Kejahatan harus dilakukan, korupsi yang harus dilakukan. Banyak sekali tawaran dunia yang membuat akhirnya saudaraku, hidup kita dipenuhi dengan percabulan. Hal-hal dosa yang menyesatkan kita, membawa kita akhirnya kepada pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak harusnya kita ada di sana. Membawa kita ke tempat-tempat dosa. Saya mengatakan hari ini, kita harus menguasai pikiran hati kita. Dengan apa? Berdoa. Semakin kau sungguh-sungguh berdoa, berarti doa itu adalah sebuah komunikasi sebenarnya dengan Tuhan. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, doa itu saya katakan tadi adalah nafas kehidupan orang percaya. Kalau kita berdoa lebih banyak dan sungguh-sungguh, rohani kita ini akan hidup. Kita akan kuat. Dan pikiran kita ini akan diperbaharui. Doa itu komunikasi. Kita berbicara sama Tuhan, kita juga dengar apa yang Tuhan bicara. Jadi ketika kita berdoa, kita harus mendengar. Bagaimana kita mendengarnya? Apa suara hati Tuhan? Lewat firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, iblis itu seringkali setiap saat yang digoda itu pikiran kita, betul?
Kita lagi jalan, enak banget tuh orang lu, lihat lu hidupnya enak tuh, lu susah. Lihat lu, lihat orang itu, lihat. Duh, seneng banget kan. Pergi ke tempat-tempat klub-klub malam enak kan. Happy. Lu susah. Lihat. Iblis selalu menawarkan hal dosa, menguasai pikiran kita, menyeret pikiran kita. Hati kita mulai mendua. Dia bilang, mau ikut mana ya? Akhir kita kadang-kadang lebih banyak menjatuhkan diri kepada dosa pencobaan itu. Saya mau katakan semua akan datangkan kehancuran dan kebinasaan. Hari ini kita harus berjuang. Saya mau katakan firman Tuhan itu adalah pedang saudaraku yang ampuh untuk mengalahkan pencobaan hidup ini. Saudaraku, firman Tuhan adalah pedang yang ampuh saudaraku. Senjata yang ampuh untuk mengalahkan si iblis. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ketika Yesus dicobai, dia selalu berkata, apa yang tertulis di firman Tuhan, maka dia bisa mengalahkan iblis. Kalau iblis mulai menguasai, ingin mengganggu pikiran kita, katakan firman Tuhan tertulis, aku harus hidup kudus dan suci. Ketika godaan mulai datang, katakan, oh kamu saya, enggak, aku percaya Tuhan sumber kehidupanku. Tuhan mencukupi kebutuhan. Banyak hal kadang-kadang iblis katakan, udahlah kompromi dikit-dikit. Dari sedikit-sedikit jadi bukit, saudaraku. Jangan berusaha untuk kompromi dengan dosa. Jagalah pikiran hatimu. Ketika engkau bisa menjaga dirimu, engkau akan bisa menjaga keluargamu, menjaga bisnismu, menjaga kesehatanmu. Kenapa? Firman itu yang akan selalu mengingatkan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, lihat. Tadi pagi saya sharing, saya kemarin lihat berita. Seorang raja di Inggris, bahkan istri Pangeran William, kena cancer. Bayangkan mereka hidupnya sangat sehat luar biasa. Semua makanan yang terjamin, semua gizinya baik. Saya sempat berpikir, kok bisa ya? Di situ Tuhan cuma bicara sama saya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Itu rahasia Tuhan, amin. Kita nggak pernah bisa menyalahkan orang. Kalau ada sakit anak dosa, enggak. Tuhan gak sekejam itu. Ketika kita salah kena kanker, kita salah bangkrut. Tuhan gak seperti itu. Manusia yang suka menghakimi itu. Itu yang orang katakan ketika saya terpuruk. Tapi saya tahu Tuhan itu baik selagi. Mengizinkan semua itu untuk mendatangkan kebaikan buat dia. Untuk supaya Tuhan dimuliakan lewat peristiwa itu. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, saya katakan tadi, kita gak pernah tahu badai itu tiba-tiba datang. Pencobaan itu gak pernah tahu tiba-tiba datang. Betul. Kadang-kadang kita ini loh lagi biasa-biasa jalan. Ada orang cari masalah sama kita. Saya lagi jalan di tol sama istri saya naik mobil. Tiba-tiba saya gak tahu ada orang tiba-tiba di belakang saya kepingin nyalip. Saya padahal sudah di depan saya ada mobil. Dia gak terima, dia pepet, set. Dia langsung hadapin saya, dia langsung di depan saya, dia ngerem, cek. Untung saya banting, untung saya dulu ikut formula, saudara. Enggak. Nah. Tiba-tiba untuk saya ada banting gini saudaraku. Rasanya manusia lama pengen kejar dia gitu. Kejar gitu. Tapi saya belajar sabar. Ada bidadari saya di belakang lagi tenang tidur. Jadi saya nggak mau saudaraku cepat-cepat. Saya nggak langsung buka jendela gini. Mau apa kamu? Saya enggak. Saya tanya pas saya buat gini bilang, oh Pak Pendeta. Oh Tuhan amin. Ya. Kenapa Pak Pendeta? Enggak, jangan ngebut-ngebut gitu. Padahal saya udah marah. Takut salah saudaraku. Jadi saya belajar untuk menguasai diri. Biarin aja dia balapan sendiri. Urusan dia dengan Tuhan. Banyak kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku. Saya sama anak saya lagi makan ini di pik. Lagi makan malam. Sama anak saya Berli itu. Loh saya tuh makan baik-baik loh. Tiba-tiba ada orang bapuk. Cuk senggol gini. Ngolet gini. Waduh sabar. Gitu kan. Dia bilang, oh saya bilang gini. Saya rubah pikiran saya, mindset saya. Tadinya pikirnya, oh dia kok mau nantang. Saya bilang, oh dia lihat saya ganteng. Nah damai kan, bangga gitu. Jadi emosi terkendali Bapak Ibu Saudaraku.
Saya pernah bersaksi juga sekali. Saya ini lagi mau cari bensin. Udah pelan, udah antri. Tiba-tiba ada cewek naik mobil gini. Depan. Saya nggak tahu itu mobil itu menepet. Saya nggak tahu itu kok perempuan. Saya tenang, saya bilang nggak apa-apa kan antri juga nggak ada masalahnya kan. Sebentar juga. Tiba-tiba dia keluar gini. Udah saya gini. Oh saya bilang enggak, saya nggak mau, nggak tega sama lo gitu kan. Gitu kan. Aduh saya bayangin, gini aja ganas bagaimana suaminya kan. Waduh habis terinjak-injak teraniaya kan. Bayangin dong model begini istri kan. Ini suaminya gak bisa bernafas itu benar-benar kan. Nafas buatan terus, lihat dia begitu kan, bayangin. Itu benar-benar Bapak Ibu Saudaraku saya diajar sabar. Sudah isi bensin kayak ya langsung naik, enggak dia tantang gini. Masih lagi mau nantang. Tak bilang aduh punya masalah rumah tangga lampiasnya ke gua, barang-barangnya gitu kan. Marah sama suami, gua yang kena gitu kan. Saya diam aja pergi, saya tenang aja isi bensin lagi gitu kan. Oh banyak sekali, makanya saya katakan kita ini udah baik-baik. Ada yang jadi gara-gara sama kita, benar kan? Betul kan? Jadi kita butuh perlindungan supaya kita bisa sabar. Kalau firman tuh ngomong sama kita, aduh jangan sabar Bapak Ibu Saudaraku. Gak ada istri yang cerewet, bayangin pagi siang. Waduh, rasanya bayangin tekanan darah naik turun. Minum obat tekanan darah tinggi, naik terus. Ya kan, merah, putih, hijau, kuning muka kita kan. Nahan emosi. Bapak Ibu Saudaraku itulah wanita diciptakan begitu. Setiap hari wanita harus berbicara begitu banyak ribuan kata. Bayangin kalau disuruh nahan, depresi mereka saudaraku. Jangan gitu kan. Ya kan, lama-lama mulai rontok tuh rambutnya. Rontok nanti ke salon kita lagi yang bayarin. Ya kan, nyambung rambut lagi banyak. Tadi saya lihat cewek-cewek hanya potong rambutnya salah. Aduh salah gitu kan. Padahal gak ada salahnya gitu loh. Bayang hampir kok rontok, biaya banyak saudaraku. Benar kan, treatmentnya banyak sekali. Maka itu belajar sabar gitu kan. Ngomong biar ngomong. Maka itu saya kalau lihat cewek ngomel banyak, saya kata dia lagi belajar menyanyi gitu. Karena lagi belajar muji Tuhan. Kalau dia bilang, oh masih false, jadi belum bagus suaranya. Nikmati aja Bapak Ibu Saudaraku. Lama-lama dia akan sadar, kalau nyanyinya sempurna pasti gak akan banyak ngomong. Benar kan? Biasa kalau penyanyi yang top dia akan bisa nahan diri gitu kan. Ya kalau lagi belajar, gitu biasa gitu kan. Perempuan kalau dilawan ngomongnya tambah. Tadi ngomongnya 1, kita tambah 1, dia tambah 100 saudaraku katanya. 100 tambah 1000, habis saudaraku, kita gak tidur. Pagi siang malam son terus. Gitu, bayangin ya kan. Hati kita penuh dengan kegelisahan. Bukan karena pencobaan yang kita alami, karena keinginan kita mau melawan wanita. Ya ini akibatnya stres. Ya kan. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau tiba-tiba kita nggak tahan, kita kecewa, sakit hati, jantung kita berdebar-debar, mati kita. Kita mati dengan kepahitan. Kita masuk mana? Neraka. Dia kawin lagi, penuh kebahagiaan. Bayangin ya, sudah menderita, mati masuk neraka gara-gara sakit. Hari ini bersyukurlah dengan pasangan kita, amin. Gak ada yang sempurna. Kenapa kita mau menikah? Duh Pak Pendeta dulu, dia tuh baik banget. Aduh dulu ngomong, ditahan-tahan. Mau waktu datang saya dibilang gini, mau minum apa kok? Mau minum apa sayang? Mau makan apa? Luar biasa sekarang waktu kawin ya kan. Mau ditanya, mah ada kopi? Kopi apa? Ada kopi kok sana ambil sendiri sana. Bayangin. Bayangin saudaraku. Dulu ngomongnya lembut banget gitu kan. Iya kan? Ditanya, ma ambil air panas. Ngomong sama pembantunya. Orang Manado ngomong gini, hei pembak siram itu air panas bapak minta. Namanya disiram tuh air panas, maksudnya ambil air panas. Nah bayangin, sakit gak kayak gini? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita harus sabar dengan wanita. Wanita itu kalau dia bilang mau ke toilet, seringkali saya ngomong sini. Berapa toko yang harus dia lewati? Baju, sepatu, parfum. Tulisannya diskon. 50, 25, 75. Oh dia mau ke toilet dia mampir. 50 sepatu.
Berapa? 50. Dia coba-coba. Oh ya sebentar ya. Dia lewat lagi. Parfum 50 ribu. Dia lihat lagi Bapak. Dia coba-coba. Banyak perempuan gak beli. Coba gini saudaraku. Maka itu tukang parfum itu rugi banget. Setelah itu jalan lagi Bapak Ibu saudaraku. Ada baju. Wah model baru. Coba. Suami nungguin lama saudaraku. Sabar. Sebenarnya dari tempat itu ke toilet 5 menit gak sampai. Ke toilet 30 menit. Bayangin saudara. Sudah sampai di toilet. Pas balik lagi lewat. Loh tadi ya. Berapa tadi dicoba lagi saudara. Dicoba sampai situ 1 jam. Cuma ke toilet aja. Bayangin. Laki itu belajar sabarnya dari situ. Kenapa mau menikah? Ya itu harus siap menderita. Ya kan siap dibentuk lewat pasangan kita. Ya kan. Aduh itulah indahnya pernikahan. Jadi saya kalau lihat istri saya udah biasa. Jadi kalau dia mau ke toilet lama-lama gak apa-apa saya. Gitu saya udah siap Bapak Ibu. Sampai saya bilang gini saya mau pakai sepatu roda. Jadi kemana gitu ya. Saya harus nikmati itu wanita Bapak Ibu saudaraku. Ya kan itulah wanita indahnya wanita. Ya kan. Waktu pacaran semuanya kan indah. Ya kan. Ya kan, kalau ngomong gitu, ditahan saudara. Ngomongnya, ngomong enggak, cuma bunyi saudara. Ya gitu kan, itulah resiko. Kadang-kadang ibu-ibu juga bilang gini, dulu dia kayak pahlawan, sekarang kayak penjahat, gitu kan. Dulu bener kan laki-laki dulu, wah kayaknya pahlawan itu, gitu kan. Pintu dibukakan gitu. Mari masuk gitu kan. Tapi sudah kawin. Pintu buka sendiri gak punya tangan apa? Gitu. Apalagi kalau laki udah marah. Buka gitu. Kadang-kadang wanita kan sakit kan. Dulu begitu gak sekarang gitu. Gak usah disesalin. Ya kan? Gak mungkin tukar tambah, gak mungkin. Ya kan? Memang udah jelek ya jelek dari sananya. Kenapa mau kawin? Maka itu ibu-ibu yang punya anak ya. Kalau anaknya mau juga yang cowok-cowok, cewek-cewek yang belum nikah. Pilih yang benar ya kan. Jangan lihat dari casingnya meyakinkan. Tapi saudara harus bertanya luar biasa berdoa. Tuhan benar gak yang mana? Supaya saudara gak jatuh dalam pencobaan. Benar kan? Jadi berdoa Tuhan kasih yang terbaik. Gak usah takut. Kadang-kadang gak dapet jodoh. Bingungnya luar biasa sekarang. Benar kan? Apalagi yang perempuan. Kalau umurnya sudah mulai 25. Aduh gitu kan. Aku udah tua. Padahal juga enggak gitu kan. Kadang-kadang Bapak Ibu seraku saya lihat dulu wanita-wanita anak muda itu bingung sekarang gitu kan. Masih 20 udah rasanya gelisiannya setengah mati. Lihat kaca. Sampai kacanya retak. Dia bilang gak yakin kalau dia cantik pasti dapat jodoh. Bingung saya lihat sekarang ini banyak wanita sampai bingung. Udah akhirnya bingung, aduh gimana pastor doain. Gue udah doain gitu loh. Sampai gue udah kesel juga lihat lu udah yakin percaya ada waktu Tuhan. Gak sabar gitu saudaraku. Ya kan kepingnya dapet gitu kan. Cuma dapat yang terbaru Tuhan cepet jodohnya. Wah akhirnya udah bingung nih umurnya 30 tahun. Udah Tuhan gua gak tahan Tuhan. Diskon 30% ada yang mau gak? Gitu sesuai 30% saudara. Naik 40 udah main gelisah sekali Tuhan. 40 Tuhan. 40 tambah 50% ada. Akhirnya gak dapat. Cuci gudang udah siapapun yang mau aja deh. Seiman gak seiman pokoknya sikat aja. Bahkan akhirnya bilang gini, enggak apa-apa seiman asal sejenis. Aduh bahaya juga saudaraku kan. Aduh sampai saya takut gitu, aduh udah berubah ini sekarang, udah putus asa itu kan. Sampai ngomongnya begitu kan. Aduh saya bilang inilah sekarang. Saya mau katakan sabar waktu Tuhan yang terbaik, amin. Jangan terlalu ngoyo gitu. Kalau Tuhan kirim nanti yang terbaik, tepat pada waktunya. Cepat atau yang lambat yang penting selamat, dapat yang terbaik, ya kan? Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, pilihkan anakmu yang terbaik, doa, amin. Jangan terus dibilang, kapan lu kawin gitu. Kasian doh, saya ketemu banyak ibu-ibu bapak, kapan kawin? Tak jodohin ya gitu. Dijodohin Siti Nurbayan kali, ya
kan? Jangan Bapak, doa supaya dapat yang terbaik. Amin. Percayalah. Nanti lihat dapat suami model begini nih. Keren banget ya, enggak maksud saya. Sama saya juga ada kekurangan gitu kan. Ya kan, saya cuma kelebihan lemak aja Bapak Ibu bilang gitu. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan hari ini. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Bawa selalu hidupmu dalam Tuhan. Berdoa. Berdoa untuk pasangan anak-anak kita. Berdoa untuk pasangan hidupmu. Percaya Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan cuma mau ingatkan kita hari ini. Biarlah kita selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita jangan menuruti jalan orang fasik. Amin. Seperti dikatakan Amsal 4:14-15, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, jangan melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan berjalanlah terus. Ketika engkau berjalan terus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, engkau berjalan bersama firman-Nya, engkau selalu berdoa, engkau akan lihat Tuhan akan datang menyatakan kuasa mujizatnya atas setiap dia. Saudara yang percaya, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Dengan doa, aku percaya Tuhan. Dengan doa dan bersyukur kami Terima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Hanya dengan doa. Amin. Doa yang sanggup mengubah keadaan kita. Dari kegagalan menjadi keberhasilan. Doa yang sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Doa yang sanggup mengubah. Tadinya engkau sakit, engkau akan alami kesembuhan. Doa sanggup mengubah sejarah hidupmu. Tuhan sanggup mengubah keadaan ekonomimu. Tuhan sanggup memulihkan bisnismu. Yang Tuhan mau hari ini, kita datang kepada Tuhan. Kita katakan di hadapannya dalam doa, Tuhan ini aku. Aku gak mampu Tuhan menghadapi semua tantangan hidup. Aku gak mampu Tuhan menghadapi tekanan hidupku. Aku gak mampu Tuhan menghadapi semua persoalan yang kuhadapi. Baik dalam keluarga, dalam bisnis pekerjaanku, dengan kesehatanku. Tuhan, dengan ekonomi yang kualami. Hutang piutang yang melilit aku. Tuhan, saat ini aku percaya Engkau sanggup menolong. Engkau sanggup membuat aku, Tuhan, mampu untuk melewatinya.
Dan aku percaya aku akan lihat terang itu. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup. Bapak Ibu Saudaraku, apapun keadaan kita, masalah yang kita hadapi, badai dalam hidup kita. Hari ini hanya Engkau datang kepada Tuhan. Di tempat ini dalam hadiratnya ketika Engkau berseru kepadanya. Dia mendengar, Dia menjawab doamu. Percayalah Dia akan sanggup mengangkat semua kegelisahan, ketakutanmu, sehingga kau bisa mengatasi semua itu. Dan kau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Percayalah Tuhan sanggup menolong engkau hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan. Ketika kita sepakat berdoa, engkau akan lihat kuasa-Nya dinyatakan. Dia akan memulihkan keadaanmu. Dia akan menyembuhkan engkau. Hari ini saya undang Bapak Ibu Saudara, engkau yang ingin didoakan bisa maju ke depan. Kami akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ada Bapak Ibu Saudaraku, silakan maju ke depan. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang ingin didoakan bisa maju ke depan. Percayalah ketika kau datang kepada Tuhan, engkau akan lihat kuasa-Nya. Mujizatnya akan dinyatakan pada siang ini. Hanya Yesus yang sanggup menolong. Kami hanya berdoa, tapi ketika kita sepakat, kuasa-Nya dinyatakan, mujizatnya dinyatakan, perbuatan yang ajaib akan dinyatakan. Percaya, ada Bapak Ibu Saudara yang doakan lagi, maju ke depan. Semua akan pulang mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Kami kepadamu, bukan karena Tuhan. Percaya Bapak, ada lagi kau ingin didoakan, maju ke depan, kita akan berdoa. Apa yang alami sakit, percaya ketika kita berdoa sepakat, oleh pilu dan darah Yesus Tuhan sembuhkan. Keluargamu sakit, ketika kau berdoa sepakat, Tuhan akan sembuhkan hari ini. Karena Tuhan sendiri yang melakukan, bukan kami manusia. Terima kasih Tuhan. Mari para hamba Tuhan, mari doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi. Tuhan punya rencana yang hebat dalam hidup. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan punya rencana yang hebat. Tuhan sayang sama engkau. Hari ini kau melihat begitu besar badai yang ada. Tapi percaya badai itu akan berlalu. Ketika kau sekarang saat sepakat bersama mempercayai Tuhan. Tuhan dengar doamu. Tuhan lihat hatimu yang merendahkan hati, mengandalkan Yesus. Dalam nama Yesus, terimalah saat ini kekuatan dari kemenangan, pemulihan, kesembuhan. Bahkan Tuhan menjawab doamu. Aku akan pulang mengalami kemenangan. Terimalah kuasa dan mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Dan aku akan mengalami kelegaan. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan nyata. Tuhan sayang sama kamu. Dia akan pernah tinggalkan. Terus Tuhan ini bergantung dan terus berdoa dan percaya kepada Dia. Dia akan menyambutkan dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi kau. Tuhan tahu batas kemampuan. Dan Dia akan pernah tinggalkan engkau itu Tuhan. Dia ada di pihakmu. Dia akan menolong engkau. Dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir memenuhi engkau. Hari ini kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada Tuhan melakukan perkara hebat dalam hidup dalam nama Yesus. Tuhan menjawab semua doamu. Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Dan hari ini kau mengalami kelegaan daripada Allah. Terima itu dalam nama Yesus. Maka pulang mengalami kemenangan, pertolongan daripada terjadi atas itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima dengan iman dalam nama Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengasihi.
Tuhan mengasihi Engkau, Tuhan sayang Engkau. Tuhan gak pernah tinggalkanmu sedetik pun. Tapi rasanya Tuhan jauh, tapi Dia dekat. Dan ketika engkau saat ini mendekat dengan Tuhan, engkau berdoa bersama, engkau mempercayai dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan dinyatakan. Dia memulihkan, menyembuhkan, berikan kau kekuatan baru. Dia menjawab semua kerinduan doa. Terima itu. Terima dalam nama kuasa mujizat. Biar kuasa Tuhan terima mengalir. kelegaan dari Kuasa Tuhan dalam turun nama Yesus. menjamah seluruh kami dalam nama Yesus. Right now, kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. mengasihi engkau. Right now, Tuhan gak pernah kuasa tinggalkan Tuhan engkau mengalir. sedetik. Kau diberi Dia kekuatan yang memperhatikan baru. sepenuh. Amin. Hari ini kasihnya Ku dialirkan berdoa kasihnya. in Jesus Dalam nama mighty name. Yesus. In Kasih Jesus Tuhan mighty mengalir name. engkau. Amin. Terima kuasa Tuhan. Terima Amin. pemulihan. Tuhan Amin. memulihkan engkau. Amin. Tuhan menyegarkan engkau. Tuhan memberikan kau kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kelegaan. Terima pemulihan. Dalam nama Yesus. Tuhan membebaskan, memberikan kau kemenangan. Mari angkat tanganmu dimanapun berada. Terima Yesus. dalam nama Yesus. Setiap jalan-jalan yang tidak mudah disertai oleh Tuhan, engkau akan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kuasa kasih Tuhan tidak pernah habis, Bu. Tidak pernah habis kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat tanganmu dimanapun berada. Yesus pegang. Amin. 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 Aku berdoa Tuhan. Tangan Bapa yang kuat memegang erat. Aku berdoa. Double portion anointing upon you. Kuasa Tuhan turun. Di masa Tuhan ini dia akan melihat Amin. kasih Amin. kebaikan Tuhan Amin. mengalir. Amin. Tuhan datang. Amin. Amin. Kami berdoa, biarlah kesehatan penuh kau berikan. Perlindungan turun atasnya dan anak-anak sampai cucu. Amin. Kami berdoa Yes, Tuhan, Lord. Yes, biarlah Lord. janji Tuhan Yes, digenap. Lord. Kekuatan Tuhan mengalir luar biasa. Dalam Jesus. nama Yesus, kasih Amin. Tuhan terus Amin. mengalir. Aku Amin. percaya Amin. Amin. kedamaian, Amin. sukacita, Amin. ketenangan Yes. daripada dan oleh Amin. bilur-bilur Amin. kesehatan yang sempurna Tuhan Yes, berikan buat Lord. tante. Yes, Dalam Lord. nama Tuhan Yesus, Yes, Lord. Om juga sehat Amin. sempurna. Amin. Dalam nama Amin. Yesus, terima kasih Amin. Tuhan. Jesus name. Amin. Yes, Lord. Amin. Kami percaya Tuhan. Amin. Amin. Kuasa Tuhan mengalir. Pertolongan Tuhan tidak pernah habis buat setiap kami. Kami berdoa di tempat ini bahwa ada kuasa yang dahsyat saat kami berseru. Bapak Ibu Tuhan. dimanapun Anda berada, mari angkat kedua tanganmu. Bahkan Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan pada saat sore hari ini, biarkan kuasa Tuhan yang mengalir. Biarkan dia Yes. bekerja. Biarkan Tuhan surga mengintervensi. In Jesus mighty name. Kami percaya di tempat ini Yeah. tidak ada satupun yang terlewatkan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Because Yes. you are here. Lift up your hands. Angkat kedua tanganmu wherever you are. Dimanapun Anda berada. Kita semua perlu Yesus. Yang setuju Yes. boleh katakan amin. Amin. Tidak ada yang tidak perlu Tuhan. Everyone. Setiap orang kita perlu Tuhan. Amin. Dan dalam doa, in His presence, ada kuasa yang luar biasa. Amin. Tidak ada kegagalan, tidak ada kesulitan yang tidak mampu kita lewati. Because He is always Yes. be with you. Dia selalu menyertai Anda dan Amen. saya. Dimanapun Anda berada, mari kita sepakat. Kalau di antara kita ada yang sakit, ada yang mengalami Yes. kesulitan, Dalam ada yang nama mengalami jalan tertutup, Dalam nama biarkan Yesus. kuasa Tuhan mengalir, menjamah, menyembuhkan, Amen. membebaskan, Amen. bahkan menyatakan bahwa Dia itu hidup Amin. dan kuasa
doa itu masih ada. Amin. Engkau yang mungkin lama mengharapkan mujizat dan pertolongan Tuhan, doamu didengar oleh surga. Amin. Dan izinkan engkau akan melihat mujizat Amin. itu masih terjadi. Amin. Yang setuju boleh katakan amin. Yes, amin. Berapa di antara saudara percaya bahwa doamu didengar, kuasa Amin. Allah masih ada, Yes. mujizat masih terjadi. Boleh angkat kedua tangan, lambaikan tangan Oh, tinggi-tinggi. haleluya. Kami percaya di tempat ini tidak ada satupun kami yang terlewatkan. Dan Amin. orang-orang yang mendengarkan pada ibadah Revival Worship Yes, Church amin. jam 2 pada saat ini, receive double portion anointing, Amin. kekuatan yang baru mengalir. In Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Amin. 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 Beri Boleh kita kemuliaan beri buat tepuk Tuhan, tangan yang Bapak, Ibu, terbaik Saudara. bagi Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita tadi menyembah berdoa, saya percaya kuasa Tuhan sedang dialirkan yang dahsyat. Dan saya percaya hari ini setiap kita mengalami kelegaan, kekuatan, kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, kami mengundang Bapak Ibu Saudaraku untuk kembali lagi untuk ibadah setiap hari Minggu. Bahkan nanti ada Jumat Agung, pada hari Jumat minggu depan ini tanggal 29 Maret. Kita akan ibadah Jumat Agung jam 4 sore Bapak Ibu Saudara tempat ini. Jadi hanya sekali ibadah jam 4 sore pada hari Jumat nanti kita akan ibadah Jumat Agung. Di situ kita mengingat tentang pengorbanan Yesus. Dan saya percaya ketika kita mengingat dan mempercayainya, saya percaya imanmu akan dikuatkan. Apa yang menjadi doamu, di situ saudara akan terima mujizat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya undang Bapak Ibu Saudara bisa datang dalam ibadah Jumat, kemudian hari Minggu tetap ibadah jam 11 dan jam 2 siang. Ajak keluarga, teman Bapak Ibu Saudara, supaya mereka pun juga mengalami kuasa kasih Tuhan. Jadi nanti hari Minggu kita akan rayakan saudaraku untuk Paskah kebangkitan Yesus. Ya, ada hari Minggu jam 11 jam 2 siang, tapi khusus hari Jumat jam 4 sore. Ajak keluarga teman yang mengalami pergumulan masalah untuk datang untuk menyembah Tuhan bersama-sama dan berdoa bersama. Dan kita akan lihat kuasa Tuhan. Maka itu ibadah kita Minggu kita sebut ibadah Miracle Sunday. Minggu penuh mujizat. Jadi ibadah bukan sekedar ibadah, tapi sebuah ibadah penyembahan pengagungan kepada Tuhan. Kita tinggikan Tuhan, kita layani Tuhan di atas raja dengan penyembahan kita, pengagungan kita. Maka kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mengaminkan setiap firman Tuhan yang kita dengar, maka kita akan mengalami kuasa mujizat Tuhan itu. Dan saya mendengar begitu banyak kesaksian orang dipulihkan, disembuhkan, bahkan dipulihkan keluarga bisnis pekerjaannya. Saya melihat kuasa Tuhan nyata setiap ibadah Minggu di tempat ini. Maka itu ajak keluarga teman supaya mereka pun juga boleh mengalami kuasa mujizat Tuhan. Karena setiap ibadah kami, setelah firman Tuhan, kita akan mendoakan setiap orang ke depan Bapak Ibu Saudaraku. Karena saya yakin ketika dua orang sepakat berdoa, di situ kita akan lihat kuasa doa itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ajak keluarga teman yang lain untuk datang ibadah supaya mereka juga mengalami kasih kekuatan daripada Tuhan. Karena Tuhan itu hebat dan dahsyat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kami juga rindu Bapak Ibu Saudara bisa menjadi bagian daripada keluarga Gereja Revival Worship Church tempat ini. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudaraku? Supaya ketika saudara menjadi bagian daripada gereja ini, saudara tidak sendiri. Ketika saudara punya badai masalah, saudara bisa share ke kami. Kami akan berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku. Kita bisa kasih kekuatan, ada perenungan firman Tuhan. Kita bisa boleh bertumbuh bersama setiap hari dan penangkan Tuhan. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara menjadi bagian daripada keluarga Revival, kami akan terus dukung Bapak Ibu setiap hari dalam doa. Saya tidak pernah berhenti untuk berdoa. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang tertanam khususnya, supaya kita boleh berdoa, supaya mereka boleh dikuatkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya rindu Bapak Ibu Saudara menjadi bagian dari keluarga Gereja Revival Worship Church. Jadi nanti kalau keluar dari tempat ini pulang, Bapak Ibu Saudara bisa mengisi formulir yang disediakan para asyar. Jadi kita akan berikan informasi, kita akan berdoa. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudaraku semua di tempat ini boleh menjadi bagian keluarga di tempat ini. Amin. Supaya kita tetap boleh saling mendukung, menjadi kekuatan buat setiap. Kalau Bapak Ibu Saudaraku mendapat pelayanan baptisan, penyerahan anak, Bapak Ibu Saudara nanti bisa hubungi para asyar. Di sini juga ada kebaktian sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, punya cucu, ajak mereka ibadah. Supaya mereka pun juga boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sejak dini. Dan saya percaya firman Tuhan yang masuk dalam hidup mereka gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mereka akan bertumbuh dalam pengenalan Tuhan.
dan mereka akan menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ada nomor rekening gereja, Bapak Ibu Saudara nanti bisa transfer, ada barcode juga di depan Bapak Ibu Saudara, di belakang meja, maka di belakang kursi Bapak Ibu Saudara ada barcode, Bapak Ibu Saudara bisa scan, bisa mentransferkan ke rekening gereja untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk operasional, untuk biaya daripada gereja Revival Worship Church ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberi dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, persepuluhan kami sebagai tanda hormat, cinta dan ketaatan kami kepadamu. Dan Kau memberkati kami semuanya Tuhan dengan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi kepada Tuhan katakan amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita nyanyikan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari. Mari lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, katakan haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari bertepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Kita bersuka cita hari ini untuk kasih setianya. Sama-sama kita katakan dengan iman, katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih. Sekali lagi dengan penuh sukacita katakan haleluya. Yesus segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Segala raja, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami lebih daripada pemenang. Kami pulang bawa kemenangan, kami pulang kami yakin. Hari-hari depan kami akan lewati dengan kemenangan. Kami percaya penyertaan Tuhan nyata, mujizat-Mu selalu nyata, pembelaan-Mu nyata buat kami. Kami pulang dengan sukacita, dengan kepastian bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Sama Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Dan sebelum Engkau pulang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib Tuhan, Ajaib
Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Jumat dan hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.